turnamen, yang pasti sih kita juga nggak mau kalah dari yang junior, karena kan ya mau nggak mau balik lagi ke fokus kita utama itu. Oke, hai Glo. Hai. Selamat siang. Udah beres terapinya? Udah. Oke. Ini adalah acara Zoom ngobrol bareng atlet. Jadi kita dari teman-teman Humas karena lagi pandemi kan nggak bisa, teman-teman media nggak bisa langsung wawancara ke sini. Jadi seminggu sekali kita adakan untuk ngobrol bareng, entah itu nanti sama atlet atau entah nanti sama pelatih atau mungkin pengurus juga nanti di sini. Nah, kali ini ada Gloria Emmanuel Wijaya, salah satu atlet ganda campuran di Pelatnas PBSI. Teman-teman, Glo mungkin mau nyapa teman-teman media dulu, boleh? Hai teman-teman media. Glo, kita langsung ngobrol-ngobrol aja ya. Ya. Nah, kemarin waktu di Thailand Open kan bisa dibilang itu pertandingan pertama lah setelah vakum hampir 10 bulan ya? Ya. Pertandingan. Kalau buat lo sendiri kemarin gimana sih rasanya bertanding lagi setelah 10 bulan? Kalau buat rasanya sih sebenarnya lumayan lumayan membingungkan sih, soalnya kan selama di sana kan kita harus ngikutin protokol baru kan yang kita belum biasa jalanin selama di PBSI gimana. Terus tapi kalau untuk penampilan di lapangan sih nggak yang gimana-gimana ya, maksudnya nggak ada kepikiran sama sekali, yang penting udah masuk lapangan, tanding, lawan-lawan, itu normal menurutku. Tapi selebihnya sih di luar dari game di lapangan sih masih bingung aja sih. Tapi lama-lama pas minggu kedua, minggu ketiga di sana udah mulai terbiasa gitu. Bingungnya itu lebih ke apa nih? Lebih kagok. Iya, lebih ke kagok karena kan kita kan biasa habis pemanasan mau masuk lapangan kan nggak pakai masker, nggak apa, dan posisi kita kan juga masih agak ngap gitu kan, keringetan apa gitu. Terus kemarin tuh diharuskan masuk lapangan masker, terus selesai abis main juga masker gitu. Jadi yang kebiasaan-kebiasaan kecil kayak gitu sih yang masih kagok, tapi sebenarnya nggak mempengaruhi sih, cuma kagok aja, belum biasa. Nah, kalau dari kemarin kan sistemnya bubble ya selama di sana, kamar kan sendiri-sendiri gitu. Ya. Untuk nanti yang di Swiss pun akan seperti itu, sistem bubble lagi. Ya. Ada antisipasi apa nggak yang Glo sendiri siapin? Misalnya bawa makanan lebih atau apa? Melihat dari yang Thailand. Yang pasti makanan sih, soalnya kan di sana di Swiss juga kan cuacanya dingin kan, jadi apalagi diem di kamar terus gitu kan. Kalau lagi latihan juga paling latihan sehari itu cuma berapa jam doang, 2 jam aja udah maksimal gitu. Terus selebihnya cuma di hotel, di kamar, ya paling workout dikit di kamar, selebihnya ya nggak ngapa-ngapain gitu, maksudnya ya nonton paling menghilangkan jenuh gitu, selebihnya ya fokus ke pertandingan gitu, karena kan nanti di sana nggak ada waktu untuk isolasi kan, jadi benar-benar kayak pertandingan biasa, jadi fokusnya harus disiapin lagi. Kalau kayak di Thailand kemarin kan kita ada waktu seminggu buat isolasi kan, jadi masih ada waktu tenang sebentar gitu, habis itu baru kenceng lagi. Berarti selama di kamar pun selain ya nonton apa, masih sempat ini ya latihan mungkin fisik sendiri? Masih ya, pasti ada. Ada waktunya ya. Nah, Kalau ini kan berarti kemarin pulang dari Thailand itu tanggal 1 ya, dari Thailand tanggal 1, karantina dulu ya? Iya. Ya, berarti baru balik
maksudnya baru balik ke pelatnas tuh 3 mingguan, baru 3 mingguan ini kan berarti? Iya, 3 mingguan ini. Ya. Nah, selama 3 mingguan ini apa aja nih persiapan yang untuk ke Swiss Open nanti? Kalau untuk persiapan ke Swiss Open sih, sorry bentar. Kita lihat dari evaluasi kemarin di Thailand aja ya. Kan waktu di Thailand kemarin juga aku sama pelatih aku juga banyak bilang gitu kalau emang fisik aku dan Hafiz waktu di Thailand kemarin kurang gitu kan. Jadi untuk evaluasi perbaikan di Swissnya itu mungkin lebih ke fisik aku dan Hafiz, dan selebihnya ya kita bisa kontrol masing-masing gitu, entah itu komunikasi, entah itu apapun lah pokoknya, yang penting utamanya itu kita harus balikin kondisi kita dulu kan, yaitu di fisik gitu. Berarti kalau Glo sama Hafiz lebih ke fisiknya berarti ya? Ya. Nah, kalau sama Hafiz sendiri udah ngobrol-ngobrol apa nih untuk misalnya target untuk di Swiss atau untuk ancang-ancang nanti di Swiss seperti apa? Sebenarnya nggak cuma untuk di Swiss besok aja, mungkin dari awal kita ikut pertandingan, dari awal tahun adanya event, aku sama Hafiz juga udah yang dibilang kita pasang target sih, kita sebenarnya nggak yang gue pengen juara banget nih di sini gitu. Kita berdua tuh bukan yang kayak gitu, tapi kita berdua tuh kayak yang ayo yuk, bisa yuk gitu, kita coba, kita paksa yuk, bilang gitu. Pokoknya kita usaha terus semaksimal mungkin, pokoknya hasil tuh belakangan lah gitu. Yang penting intinya tuh kita di lapangan tuh benar-benar totalitas banget sih. Makanya aku kadang suka bingung kalau ditanya target tuh, aku tuh bingung gitu. Maksudnya kalau dari aku dan Hafiz sih, yang penting kita maksimal dulu, enak main di lapangan dulu tuh, pokoknya hasil tuh ngikutin deh gitu. Jadi intinya ya lihat nanti, yang penting sudah melakukan yang terbaik lah. Iya, lihat nanti, tapi dalam arti bukan kita pasrah atau kita mau apa ya, maksudnya kadang kan teman-teman media atau siapapun di luar sana kan suka salah mengartikan gitu, jadinya malah jadi bumerang ke aku lagi gitu. Maksudnya aku tuh ya pokoknya kita tetap usaha semaksimal mungkin, dan kita juga nggak mau kalah yang pastinya. Jadi ya so far sih kita jalanin aja gitu. Ya, jalanin. Bukan berarti pasrah, tapi yang penting sudah pasrah, yang terbaik gitu. Iya, betul. Oke. Mungkin kalau dari aku segitu dulu pertanyaannya dari teman-teman. Mungkin ada yang mau nanya dulu? Boleh langsung nyalain kameranya atau via kolom chat. Boleh, Mas Tio dari Bola Skor. Silakan. Siang, Gloria. Siang, Mas. Glo mau nanya, kan kemarin tuh katanya yang main di Swiss itu nggak main di All England. Menurut kamu gimana tuh nggak bisa main di All England, sedangkan tapi mainnya di Swiss gitu. Terus yang pertanyaan kedua, kan kamu tuh sama Hafiz bisa dibilang paling senior ya dari pemain yang main di Swiss gitu. Itu kamu ada ini nggak sih dari pelatih atau kauni gitu? Oh, kamu harus misalkan kayak jadi contoh atau apa gitu buat junior-juniornya. Itu aja sih pertanyaannya. Makasih. Oke. Ya, terima kasih Mas Tio. Monggo, Glo, silahkan. Untuk pertanyaan yang nomor 1 sih, mungkin karena berhubung Swiss Open besok ini itu event yang ada perhitungan untuk Olimpiadenya ya. Jadinya aku Hafiz karena lagi ngejar dan mengamankan poin, jadi mau nggak mau kita harus berangkat ke Swiss gitu kan. Kalau untuk All England, mungkin All England setahu aku sih tahun ini tidak masuk ke perhitungan Olimpiade ya, karena kan sudah tahun lalu udah masuk tuh, udah aman. Jadi ya aku sih sebenarnya nggak apa-apa nggak ikut juga All England gitu, Mas. Toh yang penting aku bisa fokus satu-satu untuk bisa ke Olimpiade besok gitu. Yang penting kan yang ada di depan mata sekarang kan Swiss Open nih. Jadi aku sama Hafiz
fokusnya ke situ dulu aja. Tadinya juga kan sempat mau ikut coba ke All England, tapi keadaannya tidak memungkinkan kan. Jadi ya udahlah yang pelatih ini aja, yang pelatih kasih event ke kita aja kita jalanin. Kalau untuk pertanyaan keduanya apa ya tadi ya? Yang pemain senior. Pemain senior kalau menjadi contoh sih yang pasti menjadi contoh ya, tapi dalam hal apa dulu nih, Mas? Kalau memang dalam keseharian, disiplin, attitude gitu-gitu sih yang pasti saya harus memberikan contoh yang baik untuk adik-adik aku di sini gitu. Tapi kalau untuk hasil di turnamen, yang pasti sih kita juga nggak mau kalah dari yang junior, karena kan ya mau nggak mau balik lagi ke fokus kita utama, itu fokus aku sama Hafiz ya mau ngejar poin. Jadi mau junior, mau senior, mau apapun ya kita paksa terus, kita jalanin terus gitu. Tio, jawabannya sudah cukup puas, terjawab pertanyaannya? Sudah cukup. Oke, aman ya. Teman-teman yang lain ada yang mau bertanya lagi? Boleh langsung nyalain kameranya atau audionya. Ada? Belum ada. Oke, udah saya deh yang nanya dulu. Nah, nanti di Swiss babak pertama balik lagi kita akan lawan pasangan India lagi ya. Siapa? Aswini sama Ranki Reddy ya. Ya, Ranki Reddy. Ya. Gimana Glo? Ada persiapan atau antisipasi apa nggak sama Hafiz untuk melawan mereka lagi? Antisipasinya kita evaluasi dari Thailand kemarin, yang pasti dari kesalahan-kesalahan kita kemarin di Thailand, kita coba lebih konkret lagi di lapangan, besok bisa memperbaiki lagi apa yang kemarin di Thailand kita lakuin, kita jalanin sebisa mungkin ada perubahan. Jangan pastilah, karena kan waktu di Thailand kemarin kan tipe main kita tuh bener-bener yang intinya tuh kita keserang banget lah sama si India ini gitu. Jadi kita nggak ada chance untuk bisa nyerang balik gitu kan. Jadi kayak ikut polanya mereka gitu. Jadi ya untuk Swiss besok sih yang pasti kita udah atur strategi kita masing-masing. Jangan sampai terulang lagi lah di Thailand gitu. Intinya gitu. Ya, balik lagi tetap akan lakukan yang terbaik. Ya. Itu ya, ya. Oke, teman-teman ada yang pertanyaan yang lain mungkin? Ada lagi? Oke. Kalau untuk di Swiss berarti Glo kan kalau yang Race to Olympic itu peringkat ke-8 ya? Iya. 8 dan bawah-bawahnya lumayan agak tipis ya ininya, poinnya. Nah, berarti motivasi terbesar untuk di Swiss nanti apa kalau buat Glo sendiri untuk main di Swiss nanti? Motivasinya sih poin aku itu kan mepet sama yang, maksudku gini, poin aku kan 8, di 7-nya sama di 8-nya kan di mepet-mepet tuh. Dan mereka itu yang ranking 7 sama ranking 9-nya itu kan juga ikut di Swiss nih besok. Jadi ya mau nggak mau target aku, motivasi aku, kalaupun nanti di sana aku ketemu dia ya semoga aja aku bisa menang gitu. Bisa, pokoknya bener-bener dilancarin lah jalannya di Swiss. Terus motivasi aku sih pokoknya kalau aku ketemu mereka ya aku harus menang. Tetap harus menang ya? Tetap harus menang. Siap. Oke. Nah, kalau sebelum Swiss kan rencana ini ya akan vaksin nih Glo. Oh iya. Ya. Nah, kalau dari Gloria sendiri tanggapannya tentang vaksin seperti apa? Ya puji Tuhan ya, maksudnya akhirnya kita bisa dapat vaksin juga. Jadi kan kita mau kemana-kemana juga bisa lebih tenang sedikit ya, walaupun memang keadaan dunia juga belum pulih banget gitu. Jadi
setidaknya itu jadi face shield buat badan kita sendiri lah gitu kan. Ya yang pasti sih berharap semuanya, semoga nggak cuma kita, semoga semua orang di dunia ini, di bumi ini bisa secepat mungkin mendapatkan vaksin dan cepat pulih dunia ini. Dan kita bisa tanding secara normal lagi, karena momen tanding secara normal tuh benar-benar dirindukan banget sih. Karena benar-benar berasa banget gitu, kayak kemarin di Thailand, nggak ada penonton, nggak ada apapun tuh, dengan 3 event di tempat yang sama, di situ-situ aja, itu tuh sedikit berpengaruh sih. Pengaruh ya. Kita benar-benar kayak butuh support system, entar itu penonton apalah atau siapalah, itu tuh benar-benar ngaruh. Meskipun penonton berisiknya lumayan ya, tapi itu justru jadi support system ya. Iya, itu kan support systemnya juga kan beda-beda ya terhadap beberapa atlet ya. Kayak aku kan mungkin lebih cari ke suasananya gitu, misalkan kayak main di Swiss nih, lapangannya nih suasananya enak nih buat aku, atau enggak di lapangan di negara mana, oh suasananya juga enak nih, hawanya enak gitu, ngedukung. Tapi kan ada juga beberapa tempat yang gornya nggak enak nih sama kita gitu, kayak nggak nyaman gitu. Nah itu kan juga ngaruh gitu kan. Betul. Ya balik lagi gimana orangnya juga sih ya. Iya. Berarti kalau Gloria seneng kalau ada yang nonton. Ya nggak juga sih, lihat-lihat tempat juga. Ya, teman-teman ada lagi yang mau nanya-nanya? Waktu kita masih cukup banyak. Masih banyak. Latihan jam berapa, Glo? Sore? Sore kan libur kan, ada Rabu. Hari ini Rabu ya? Ya. Saya ingat hari ini Selasa ya. Dalam ruangan lupa hari. Glo, hobinya apa sih, Glo? Selain ya kalau bulu tangkis sudah pastilah ya, udah bisa jadi pemain gitu. Kalau selain bulu tangkis, kegiatan? Selain bulu tangkis, kalau di olahraga di luar bulu tangkis tuh berenang. Olahraganya berenang. Selebihnya di luar itu nonton movie, nonton bioskop gitu-gitu. Terus apa ya? Udah sih itu aja. Oh, Mas Tio mau nanya lagi, boleh silakan. Sorry nanya lagi. Beberapa waktu lalu kan Glo sempat bilang katanya belum ada target dari pelatih untuk di Swiss nanti gimana. Sedangkan kalau target pribadinya Glo sendiri pengen juara. Nah itu sekarang gimana? Apakah dari pelatih udah ada target atau belum, dan apakah target pribadinya Glo masih tetap juara? Makasih. Sebenarnya gini, Mas, kalau dari pelatih aku, baik Kak Richard ataupun Mas Nova, kayak event besok ini kan Super 300 ya, dan itu kan sudah masuk hitungan untuk Olimpiade. Jadi kadang tuh mereka nggak yang ngomong ke saya dan Hafiz gitu, kalau kalian nih harus juara ya, targetnya gini-gini, itu mereka nggak yang kayak gitu. Tapi dengan saya dan Hafiz diikut sertakan di event ini, kita jadi tahu tanggung jawab kita tuh apa, target kita tuh apa gitu. Jadi ya makanya kenapa aku bisa bilang gitu, karena memang pelatih aku, baik Kak Richard ataupun Mas Nova, memang tidak apa ya bilangnya ya, tidak yang gembar-gembor gitu ke atletnya gitu. Lu besok ikut Swiss harus juara ya, lu harus gini ya gitu. Enggak, mereka tuh yang pokoknya mereka tuh benar-benar yang serahin ke kita, ke atletnya, tapi selama persiapan tuh benar-benar kita tuh yang dikasih totalitas gitu, benar-benar yang berkualitas gitu, Mas. Jadi makanya kenapa aku bilang pelatih belum ngasih target ya, karena memang seperti itu keadaannya, dan ya balik lagi ke atletnya ya, kan kita yang main ya, jadi ya target saya dan Hafiz ya harus berikan yang terbaik. Ya kalau bisa juara, amin. Amin. Ya, Mas Bimo dari Jarum Badminton, boleh silakan. Mas Bimo. Halo Glo, sehat Glo? Mas, alhamdulillah. Ini mau nanya terkait kan kemarin udah ngerasain juga ya atmosfer selama 2 minggu berturut-turut di Thailand. Kamu sendiri ngelihat peta persaingan di ganda campuran sekarang, apalagi kejar-kejaran poin ke Olimpik, gimana gitu? Ngebaca kan
hampir setahun ya nggak ada turnamen, nggak ikut turnamen. Kemudian kemarin ikut lagi, ngebaca di 2 turnamen itu gimana peta persaingan di ganda campuran. Itu aja. Thank you. Udah ya. Oh. Oke. Ya sebenarnya kalau untuk lihat dari pertandingan Thailand kemarin itu sebenarnya jujur kalau dari aku sendiri kayak sempat kaget sih. Maksudnya kagetnya itu dalam arti kita dalam waktu 10 bulan nggak ada pertandingan, terus tiba-tiba kita ke pertandingan, kita ketemu dia yang udah lama nggak ketemu, kita kayak jadi kaget sendiri gitu. Kagetnya tuh kayak, ih kok beda ya sama yang waktu itu gitu. Jadi kadang perubahan-perubahan kayak gitu sebenarnya apa ya? Ya beda-beda tergantung atletnya. Makanya dari masa pandemi ini ada beberapa atlet yang bisa bukan move on, bisa apa ya namanya? Bisa naik level kah atau memang dia stuck di situ aja gitu. Makanya kayak contohnya kayak ini deh, kayak Sapsire kemarin sama yang ganda putra selama 3 event kan mereka berturut-turut tuh juara. Nah kayak gitu aja kan bisa kelihatan berarti dia ada improve dari penampilan mereka sebelumnya gitu. Jadi kadang nih kayak kita gini karena udah lama nggak ikut pertandingan, jadi kita cuma lihat dari video-video YouTube yang lama gitu. Nah kan kita juga nggak tahu ya dari video YouTube yang lama itu mereka ada perubahan atau enggak gitu. Jadi sebenarnya agak sedikit kaget sih kita bisa ngebaca pas pertandingan Thailand kemarin itu dengan penampilan terbaru mereka, sebenarnya kita kaget juga sih gitu. Tiba-tiba ya ada yang tiba-tiba ningkat gitu ya. Iya, padahal kan sebelumnya kan kita cuma lihat dari video YouTube yang sebelum-sebelumnya kan gitu. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Margit IDN. Nah, sebagai atlet, terlebih saat kalah, Gloria pasti kena serang netizen, dalam tanda kutip serang. Gimana sih cara Gloria selama ini menghadapi para haters? Nomor 1 jawabannya gimana ya? Atau mungkin serangan-serangan netizen itu buat Gloria sendiri dijadiin apa? Sebagai motivasi kah atau sebagai apa? Gimana ya? Kadang gini sih, memang ada beberapa komen netizen yang kena di aku gitu. Kenanya tuh dalam arti kayak misalkan kan banyak yang bilang aku banyak matung, aku diem aja gitu-gitu dan lain-lain lah sebagainya. Tapi di balik itu tuh aku memang mikir gitu. Iya ya, gue matung gitu. Tapi aku balik lagi ke dalam keadaan posisi aku gitu. Posisi aku kan emang tinggi ya. Jadi untuk bisa secepat yang mereka mau atau secepat pemain lain tuh emang agak susah gitu, agak kaku. Karena kan aku panjang semua kan, tangan, badan, kaki semua panjang gitu. Tapi memang itu ada juga yang jadi evaluasi aku sih sebenarnya banyak gitu. Tapi kalau untuk komen-komen yang agak-agak frontal sih ya nggak aku hirauin sih. Cuma kalau kalau ada yang mention pas banget dia mention aku dan frontalnya tuh udah di luar nalar, itu kadang aku suka report atau enggak aku blok. sorry ya guys. Karena suka aku report, aku blok gitu. Itu yang kalau udah keterlaluan banget sih. Dan ya mungkin yang tidak ada hubungannya dengan permainan atau dengan performa gitu ya, Gloria. Ya, kadang kan komennya suka yang di luar itu kan, jadi ya aku blok-blokin aja. Ya, oke. Tadi pertanyaan yang pertama udah dijawab. Nah, pertanyaan yang keduanya, sebutin pasangan ganda campuran paling ngerepotin buat dilawan. Kalau boleh pakai alasannya. Dengan yang repotin. Yang repotin sih kalau buat aku Hafiz itu Thailand yang kemarin Sapsire sama Dechapol. Alasannya karena kan tipikal aku sama dia kan sama nih, panjang-panjang alot gitu. Cuma mungkin memang mereka lebih kuat lagi gitu, lebih benar-benar lebih kuat dan lebih steady gitu. Dan kadang kita tuh kerepotannya tuh
tenaga kita tuh nggak yang sekuat mereka gitu. Bukan karena kita dalam fisik bukan, tapi tenaga kita tuh bisa tiba-tiba set keberapa kalau rubber atau apa suka habis, nggak tahan juga gitu. Dan memang karena aku kurus kan juga kan tenaga juga ngaruh ya. Jadi tenagaku nggak sekencang yang kayak mereka gitu. Satu dia, dua mungkin Cina ya, dua Cina atas. Siapa tuh? Zheng Ziwei sama Wang Yaqiong. Kalau mereka memang mungkin lebih cepat ya, karena kan pola mereka kan cepat, benar-benar speed terus gitu. Pokoknya mainnya cepat. Jadi kadang repotnya kadang kalau kita kondisinya lagi nggak fit atau lagi nggak seger gitu, kita suka nggak bisa ngikutin temponya gitu. Terus satu lagi siapa tuh? Kok aku jadi lupa ya? Yang satu nomor 2. Yang Cina nomor 2. Liu Dongping. Iya, Huang Dongping sama satunya itu juga dia agak lumayan sulit juga sih, karena kan sama-sama tempo polanya cepat ya. Tempo polanya cepat dan defense serangannya juga benar-benar lumayan gitu. 3 itu sih. Oke, Margit terjawab ya. Sorry, aku lupa namanya soalnya lama nggak ketemu. Udah nggak ketemu ya. Iya. Ini ada dari Bola Sport, Mas Pohan. Biasanya apa yang diobrolin sama Hafiz kalau lagi tertinggal atau unggul poin? Yang suka ngasih motivasi siapa? Izin aku. Pertanyaan yang mana sih? Yang ini, yang dari Bola Sport. Saya yang Kohan ya? Ya, betul. Biasanya apa yang diobrolkan sama Hafiz kalau lagi tertinggal atau unggul poin? Biasanya yang suka ngasih motivasi siapa? Kalau lagi tertinggal poin, yang diobrolin sih paling kita lebih ke kayak jaga fokusnya, begitu. Jangan buru-buru ya, jangan nafsu gitu. Terus kadang aku suka ingetin juga pembukaannya gini ya, arahin, jangan gini gitu. Mungkin lebih seringnya sih aku ya yang bawelin ya gitu. Kadang ya gantian sih sebenarnya, nggak cuma aku, cuma mungkin kadarnya lebih banyak aku yang sering ingetin gitu. Biasanya yang suka ngasih motivasi siapa? Yang suka ngasih motivasi sih sama-sama sih, kita main berdua gitu. Jadi sama-sama ingetin, sama-sama support gitu. Jadi memang harus saling support ya? Iya. Dua. Oke, dari Anya. Anya. Ini. Oh iya, Anya. Indosport. Khusus untuk Thailand kemarin, netizen memang terlihat cukup parah serangannya. Tapi kalau dari Glo sendiri, penampilan Glo di 2 turnamen kemarin seperti apa? Masih kurang kah? Atau kalau kurang boleh di-share di mananya, dan tindakan Glo sendiri terkait kekurangan itu seperti apa? Atau justru di Thailand merasa on fire banget? Iya sih, jujur memang waktu di event Thailand yang pertama sama kedua itu aku kurang puas ya dengan penampilan aku sendiri. Itu aku kurang puas banget. Justru malah pas final Super Series-nya itu aku udah mulai bisa lebih lost lah. Jadi kan lebih enjoy mainnya gitu. Terus kalau atau merasa on fire banget? Yang merasa on fire banget sih di final Super Series gitu. Terus kalau udah 2 itu aja. Kalau yang netizen itu pertanyaan nggak sih? Netizen memang terlihat cukup parah. Ya, memang cukup parah. Nah, tapi kalau dari Glo sendiri lebih udah terjawab tadi ya. Oke, next-nya dari suara.com. Oh, itu Anya. Ya, tadi Anya. Anya. Dari suara.com, Mas Arif. Yang pertama, kalian ditargetkan lolos Olimpiade Tokyo, sedangkan posisi klasemen Resu Tokyo genting, peringkat ke-8. Saat berjuang mengumpulkan poin, ada pandemi yang membuat jadwal turnamen tidak pasti. Bagaimana Glo dan Hafiz mengatasi tekanan tidak biasa ini? Ada pandemi yang bikin peta persaingan pun berubah. Nomor 1, Mas Arif, jawabannya mungkin jawaban dari aku sendiri, aku lebih ke berserah ya. Berserahnya tuh dalam arti
keadaan pandemi ini kan memang kita nggak tahu ya. Jadi mau dipaksa mau dioyo kayak apa kalau memang belum jalannya ya udah nggak apa-apa. Yang penting saya sama Hafiz sudah berusaha semaksimal mungkin untuk bisa masuk ke Olimpiade ya. Intinya sih kami berdua tetap melakukan yang terbaik. Nah, untuk saya bisa ikut enggaknya di Olimpiade ya saya serahin balik lagi ke Yang Maha Kuasa gitu kan. Jadi mungkin kita lebih ke berusaha dan berdoa dan berserah sih. Itu sih kuncinya. Terus nomor 2. Pertanyaan kedua, kita tahu Pramel posisinya hampir dipastikan aman untuk lolos Olimpiade. Sebagai satu dari 2 ganda campuran terbaik Indonesia saat ini, tertekankah lihat rekan sepelatnas yang posisinya sudah aman atau jadi motivasi? Kalau dibilang tertekan sih enggak ya, justru malah seneng gitu, udah mengamankan satu posisi, tinggal saya nih, jadi setidaknya beban pelatih nggak terlalu berat gitu, tinggal pelatih fokus ke saya dan Hafiz gitu, malah jadi motivasi sih sebenarnya, malah jadi kayak, aduh pengen gitu, ayo kapan lagi nih, dikit lagi gitu, dikit lagi benar-benar aku bisa gitu, ya lebih ke motivasi sih Mas sebenarnya. Ya, jadi itu jadi motivasi ya kalau buat. Ada lagi teman-teman? Oh, dari Dipta dari bola.com, Mas Pradipta. Ingin bertanya tentang pemberian vaksin. Apakah atlet yang berangkat ke Swiss sudah diberikan vaksin? Jika belum, jadwalnya kira-kira kapan dan bagaimana? Kalau ini mungkin belum sudah diinfo, sudah diinfo belum ya? Nah, belum. Ya, rencananya memang akan sebelum ke Swiss divaksin, tapi untuk kepastiannya nanti diinfoin lagi. Karena nanti pasti dari Humas juga akan memberikan rilis untuk kepastian mereka ini vaksinnya kapan. Jadi kita juga masih menunggu kepastian tanggal dan jadwal pastinya nih. Karena kan infonya yang akan divaksin tidak hanya dari bulu tangkis saja, tidak hanya dari atas PBSI saja, tapi dari cabur lain juga gitu. Jadi kita masih nunggu jadwal pastinya ya kalau untuk vaksin. Oke. Yang jawab malah Faye. Iya, teman-teman ada lagi yang mau bertanya? Belum? Tapi aku penasaran Glo. Kalau Glo itu tipe orang yang, maksudnya kan kalau ada kayak tadi deh soal serangan netizen, tipe orang yang benar-benar dipikirin banget sampai bisa berhari-hari kepikiran, sampai besoknya masih kepikiran, atau ya udahlah cek aja, atau udahlah kayak tadi ngeblok-blokin gitu. Lebih ke mana seringnya? Kalau lagi tergantung kondisi sih, maksudnya kadang kalau kayak misalkan kita posisinya kita masih main nih, habis main besok masih main gitu, itu aku nggak mau buka dulu ya, paling buka juga lihat misalkan takutnya ada yang DM siapa gitu ya, takut ada yang penting aja sih sebenarnya. Terus kalau udah lihat komen-komen gitu aku nggak mau lihat. Tapi kadang kan kalau kita udah kalah kan waktu di kamar kan me time-nya lebih banyak tuh. Nah kadang kan ya mau ngapain lagi, coba kita scroll gitu, kita lihat. Tapi ya kadang ada yang sakit hati juga, cuma ngapain gitu kan, buang-buang energi juga gitu, juga mereka nggak tahu keadaan kita gimana kan di sini gitu. Jadi ya kadang emosi sendiri aja, tapi ya abis itu udah lewat. Abis itu udah aku blok-blokin, aku report gitu. Kalau emosi lampiasinnya ke apa nih? Makan? Nonton? Enggak. Kalau udah emosi ya, kalau udah emosi banget sama komennya ya itu aku blok. Kalau udah blok tuh rasanya udah tenang banget. Udah aman gitu. Kebanyakan ini ya, fake account juga ya? Iya, tapi ya sebenarnya nggak ngaruh juga sih kalau di blok ya, orang dia bisa bikin fake account lagi ya gitu. Tapi ya setidaknya mengurangi sampah masyarakat lah. Iya, teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Ini masih ya sekitar 20 menitan lagi, masih ada waktu. Kalau ada yang mau bertanya lagi. Belum? Kalau Glo sendiri lebih nyaman main di depan atau main di belakang, Glo? Dengan tinggi badan yang cukup menjulang. Saya aja kayaknya di samping kayak kurcaci kalau sebelah Glo. Lebih nyaman apa ya? Kalau untuk ganda campuran kan memang kan siklus polanya kan memang cewek harus lebih banyak di depan kan, karena kan harus motong-motong bola gitu. Tapi ya sebenarnya kalau buat aku sendiri tergantung kondisinya. Kalau memang lagi ngepas nih di depan gitu, aku bisa ngeblok, aku bisa cepetin gitu ya.
Kalau lagi enak di depan, tapi kalau lagi nggak enak ya aku bisa muter di belakang sama Afis gantian gitu. Nggak yang nggak yang seterusnya aku bisa matiin lawan di depan gitu, nggak juga. Tapi kadang aku di belakang Hafiz depan juga bisa dapat poin gitu. Harus kalau di depan harus. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.